Ngapain cari aku, Ustaz? Coba open cam dulu dah. Iya, karena abang mau Tahu saya jadikan ngapain cari? narasumber lagi sebenarnya gitu. Banyak yang kejang-kejang sama ente Ustaz, bang. Ah, ah, Ustaz, ah, dengar, ah. dengar dulu, Ustaz. Ini Hmm. aku mau cerita ini kan. Nah, apa tuh? Kejadian yang kita waktu live Oh, kemarin. terus ada yang ancam atau pendeta ngamuk Jadi atau kayak gimana? dengar dengar. Jadi jadi habis aku live itu kan, banyak pesan masuk, Tat. Ah, Jadi banyak pesan masuk, ada yang memaki. Jadi pas waktu yang memaki wah, itu aku terus? balas lagi nih. Maaf Ah, ya, aku bilang. Maaf ya kalau ah, itu menjadi kesalahan aku bilang. Jadi berspekulasi lah aku kan, aku bilang lagi nih. Iya ah. bang, maaf bang. Oh, itu tadi maksud aku kan bang. Aku naik ke roomnya Ustadz ini untuk ini supaya kita yang Kristen ini jangan lagi naik ke situ. Aku bilang nanti kita jadi bahan Iya. olok-olokan. Aku bilang. Ah, ah, Terus ada dua orang yang balas. Yang satu balasnya ah. baik, sopan. Nah, yang satu lagi dia jawab gini, maki pakai cakap kotor, terus bilang, kau haus validasi kata dia. Ujung-ujungnya dia minta, dia kasih nomor, ujung-ujungnya dia kasih nomor dia kan. Hmm, Perlo, biar gini, biar dijemput sekarang. hmm. Kau belum tahu siapa aku ya. Pugolkan kau katanya. Oh, Jadi gitu. Jadi bingungnya kan gini Ustadz, aku bingungnya kenapa lah orang seperti itu bodohnya keterlaluan. Itu yang dia itu sempat naik, tapi dia nggak mau ini, nggak mau open cam. Ah, Ah, ya jadi bang, bang, dia, jadi dia bang. masuk jalur. Namanya kan lagi nunjukin ajaran kasih toh. Kan gitu, Iya mereka lah itu makanya aku bilang. gini, mereka lagi nunjukin ajaran kasih, makanya kasih ancaman sama abang gitu. Kan ajaran kasih itu kasih ancaman kan gitu. Betul nggak? Ketawa sendiri dia. Enggak, Macam aku mana lucu. fakta itu bang? Ah, Aku nggak lucu Ustadz. Dia bilang ah, gini, kugolkan kau ya katanya, kugolkan. ah, Bayangin aja kayak mana, gimana caranya orang menggolkan aku hanya karena keimananku. Nah, kecuali hmm, tadi aku berkomentar tentang Islam, oke, Islam mungkin aja bisa tersakiti, merasa dinistakan agamanya, kan gitu. hmm. Lah ini aku Kristen, aku bahas imanku, aku pula mau dipenjarakan, kata. Oh macam gimana bang? Jadi gini bang ya, nah ente tahu sendiri kayak gimana ajarannya. Biasanya ya neriakin Muslim itu teroris. Ternyata abang yang diteror Kristen sendiri. Jadi siapa Enggak, teroris yang sama betul aja. itu kayak gimana? Kan gitu. Ah, ah. Sama aja itu, semua manusia kan punya ego masing-masing itu Ustadz. Oh, Jadi kadang ego orang kan nggak nyambung dia ke agamanya, dia tidak konekkan ke agamanya gitu loh. hmm, Jadi ibarat kata itu oknum. oknum. Iya iya iya. Tapi jujur loh bang ente kemarin itu. Jujur itu. Meskipun niatnya baik supaya jangan naik ke tempat saya, tambah panas mereka rupanya bang. Ya, Iya. jadi konsepnya gini aja. Aku mikirnya gini, Tat. Ya udahlah, kalau nggak mau dibilangi ya udahlah. Untungnya juga ya aku dapat gift gitu aja. Iya gak apa-apa. Nanti saya kasih gift kalau mau jadi narasumber lagi nih ya. Oke ya Narasumber teman-teman. apa? Nanti ada lagi
yang heboh lagi nanti. Ya pasti banyak yang heboh bang. Makanya kata Yesus, di kitab Anda apa, seperti apa isi kitab Anda itu? Ya, katakan yang sebenarnya, ya, katakan yang sejujurnya, selebihnya dari si jahat, kan gitu. Gitu. Nggak tahu aku Udah. kalau Ada ayatnya kayak gitu. Jadi Anda harus jujur. Kalaunya kagak jujur ya melebih-lebihkan artinya bohong, selebihnya dari si jahat itu, ya. Gitu, Bang. Bang, ente santai dulu ya di atas ya. Santai dulu. Saya naikin Mbak Sleo, Mbak Rosari. ini Ustaz mau Halo, selamat malam Mbak Rosari. Selamat malam, Bang Ucu. Waduh, kemarin ngetek saya banyak kali, saya lihat jawabannya kok kagak ada yang nyambung. Enggak, Bang Ucu yang nggak paham. Bukan gak paham. Enggak, Yang gini, saya cari jelaskan itu dulu. kan gini. Bentar Mbak, sebentar sebelum Anda menjelaskannya, saya tanggapi dulu atas jawaban Anda. Yang saya cari itu kan Mbak Rosari kajak murtad ke Katolik. Baik, kata saya. Saya akan terima tawarannya jika perkataan Yesus, ya, perkataan Yesus ada seperti di Al-Qur'an. Seperti apa perkataan Al-Qur'an? Kayak gini, Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Nah, adakah Yesus berkata, "Hai manusia," kata Yesus, ya, "masuklah ke Kristen atau ke Katolik dengan sepenuhnya." Kan gitu yang saya tanya. Oke. Artinya tekstualnya harus Anda cari di kitab Anda seperti itu, perkataan dari Yesus. Kalaupun kagak ada, kata saya, ada opsi kedua. Opsi keduanya apa? Opsi kedua adalah sesuai dengan apa yang seperti dikatakan oleh Al-Qur'an, Quran surah Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Nah, ada nggak perkataan Yesus kayak gitu? Hei manusia, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Katolik. Mana? Silakan. Oke, boleh Nah, itu yang saya tanya. Silakan Boleh ditanggapi. saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan, Ah. tapi Abang mendengarkan dulu ya, oke? Iya. Gini, Bang. Yesus hadir ke dunia itu tidak membawa agama, Bang. Tidak membawa agama, tapi membawa kerajaan Allah. Dan di situ saya sudah terangkan di Matius 28 ayat 18 sampai 19. Di situ kan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk yang pertama untuk menyebarkan Injil. Yang kedua, Yesus itu menyuruh itu untuk memberikan ajaran kepada muridnya, ajaran Yesus. Dan yang ketiga, poin ketiga, Yesus ini dia memberikan agar supaya muridnya mengajarkan agar supaya muridnya itu memberikan baptis kepada umat itu untuk kepada Tritunggal ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Jadi dinamakan Kristen itu adalah pengikut Kristus gitu. Jadi makanya Yesus tidak mengucap Kristen gitu. Dan Protestan atau Katolik itu dalam kategori Kristen gitu. Pengikut Kristus itu terdapat Protestan dan Katolik seperti itu. Jadi Yesus sudah mengatakan ya kepada muridnya untuk membaptis mereka, itu salah satu bahwasanya Yesus itu mengajarkan untuk menjadi pengikutnya. Pengikut Yesus dinamakan Kristen. Itu terdapat ada Protestan dan Katolik gitu, Bang. Maksudnya seperti itu. Itu pada Matius 28 ayat 18 sampai 19. Itu di situ Abang bisa buka. Coba. Tahu saya. Iya, seperti itu. Jadi memang tidak menyebutkan langsung ayo menjadi agama Kristen itu tidak, tapi Yesus ini mengajarkan kepada muridnya supaya untuk menyampaikan, yang pertama untuk memberitakan ajaran Yesus, yang kedua untuk membaptis mereka, dan
murid ini untuk menyebarkan Injil begitu. Begitu loh Bang. Memang tidak menyebutkan nama agamanya gitu. Baik. Tapi siapapun yang menjadi pengikut Kristus dinamakan Kristen begitu. Baik. Kalau gitu saya tanggapi ya. Ya. Oke, jadi pertama Mbak Rosari, tantangan saya gagal tuh yang pertama ya. Karena Anda sendiri ngakui tidak ada yang seperti itu, kata Anda. Baik, kalaunya gagal ya, saya akan tanggapi penjelasan Anda saja kalau kayak gitu. Kata Anda membawakan Matius 28 ya, 28 nomor 19 sampai seterusnya kan kayak gitu. 18 sampai berapa? Sampai 20 ya 19, kalau nggak salah. Enggak, 18-19. Oh, 18-19. Baik. Jadi ya di situ kata Yesus kan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Oke? Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan kayak gitu. Jadi Mbak Rosari, Anda harus paham dengan yang dikatakan oleh Yesus. Yang dikatakan oleh Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Gak ada Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa penyembahku. Gak ada. Jadi orang yang mau dibaptis itu ya seperti yang dikatakan Yesus, dia itu mau menjadi murid ya. Jadi yang dibaptis itu mau jadi murid. Kita dapat melihat di sekolah-sekolah atau di luar sekolah kagak ada yang namanya murid nyembah guru, gitu Mbak Rosari. Jadi salah kaprah Anda memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Jadi semua bangsa muridku, bukan semua bangsa penyembahku. Nggak ada kayak gitu. Lagi pula ya Mbak Rosari, 12 murid Yesus itu ya bangsanya semuanya adalah Israel. Makanya Yesus ya di dalam Matius 10 ya nomor 5 sampai 6, Yesus melarang muridnya untuk mengajarkan ajarannya keluar dari bangsa Israel. Jadi kagak nyambung dengan Katolik dengan Kristen, apalagi dengan Mbak Rosari. Gini, saya jawab lagi Pak Abang. Saya jawab lagi ya. Silakan. Gini, Yesus adalah firman Allah. Yesus kan firman Allah gitu, yang menjadi manusia. Dan nggak mungkin dong saat dia menjadi firman tersebut itu berusaha itu mengajarkan muridnya supaya nyembah dia gitu. Dia kan hanya mengajarkan gitu, mengajarkan ajarannya gitu. Tapi kalau untuk menyembah memang tidak, karena Yesus di saat dia menjadi manusia itu ya dia hanya berinteraksi seperti manusia seperti itu. Jadi Yesus ini tidak akan mengajarkan bahwa untuk menyembah dia itu nggak akan gitu loh. Gitu. Baik, saya tanggapi dulu. Kalau seperti itu yang Anda katakan, Yesus itu tidak akan mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya, maka Mbak Rosari, ngapain Anda nyembah Yesus? Itu poin pertama. Kalau Yesus sendiri kagak memerintahkan, kan kayak gitu, kagak nyuruh Anda untuk menyembah dia, ngapain Anda sembah dia? Nggak sesuai dengan perintah Yesus, ajaran Anda berarti. Itu satu, ya. Yang kedua, yang Anda katakan, Yesus itu berasal dari firman. Itu ajaran Katolik Anda, bukan ajaran Yesus. Mbak Rosari, ya, tentang diri Mbak Rosari, pasti Anda sendiri yang mengetahui tentang diri Anda. Kan kayak gitu. Anda berasal dari mana, dari keluarga apa, kan diciptakan dari apa, dan diciptakan atau dilahirkan di mana, Anda sendiri yang tahu. Maka dari itu, kalau Anda katakan Yesus itu berasal dari firman Allah, artinya kita cari di mana pengakuan Yesus, dia mengaku dirinya dari firman. Itu dulu, ya. Jangan mengada-ada dengan menuduh Yesus berasal dari firman, padahal Yesus tidak pernah menjelaskan dia berasal dari firman. Pasti tentang diri Yesus itu sendiri yang mengetahui tentang dirinya gitu. Maka dari itu ya
kita perlu cari pengakuan Yesus. Aku berasal dari firman. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, saya jelaskan ya Bang. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia firman itu tidak ada memang. Tapi Abang cek coba Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Aduh, Mbak, itu lagi yang dibawa kepada saya. Mbak, Yohanes 1 pasal 1 yang perlu Anda catat, itu bukan ajaran Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nomor 14-nya itu, firman itu telah menjadi daging, atau firman itu telah menjadi manusia. Saya udah tahu, cuma sayangnya itu bukanlah ajaran Yesus. Itu adalah ajaran dari himne Plato. Himne Plato dari pagan Yunani. Diambil, dikutip oleh Yohanes. Anda ini mau ikut Yesus kah di dalam Katolik Anda? Atau Anda mau ikut pagan Yunani gitu dari himne Plato? Gitu, Mbak. Saya bukan menertawakan Anda, tapi saya harus katakan ajaran Yesus yang sebenarnya gitu. Cari aja, Anda silakan ketik dan pelajari. Yohanes 1 pasal 1 berasal dari mana? Pasti Anda akan disuguhi Yohanes 1 pasal 1 berasal dari himne Plato. Yang pada mulanya adalah Theos, ya, pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Theos. Nah, itu. Mereka di dalam Yunani itu seperti apa pahamnya? Pagan itu. Karena dewa mereka menjelma turun ke muka bumi. Itu paham dari pagan Yunani, Mbak. Bukan ajaran Yesus. Kalau dibilang kami menyembah sih sebenarnya kami mengimani ya. Maksudnya Yesus itu adalah termasuk satu pada Allah gitu. Termasuk Allah itu sendiri karena di saat dia menjadi manusia kita mengimani gitu. Tapi kita tetap menyembah kepada Allah Bapa gitu loh. Jadi begini, Mbak, kalau Anda berbicara tentang Yesus, maka hal atau poin yang pertama yang Anda cari pengakuan dari Yesus sendiri dulu. Anda mau mengatakan Yesus seperti apa? Anda mau mengatakan Yesus adalah utusan? Cari dulu gitu, di mana Yesus berkata dia utusan. Banyak ternyata berhamburan. Baiklah, kita akui Yesus itu utusan, kan kayak gitu. Kalau Anda katakan Yesus itu satu dengan Allah, Yesus adalah Allah, maka kita cari dulu perkataan Yesus. Di mana mengakunya Yesus adalah Allah? Dari Yesusnya sendiri. Itu lagi. Makanya jangan mengada-ada tentang Yesus gitu. Tentang diri Yesus, pasti Yesusnya sendiri yang mengetahui, bukan Anda gitu. Nggak bisa, Mbak. Ya, pasti mental sama saya. Kalau saya bawa ajaran Yesus, pasti mental Anda bawa ajaran di luar Yesus. Kalau sama saya, itu udah saya alami bertahun-tahun gitu. Orang Kristen yang bawa ajaran di luar Yesus, maka pasti mental gitu dengan saya. Karena saya apa? Membawakan yang diucapkan oleh Yesus. Pastinya Anda lebih percaya ucapan Yesus daripada pengajaran yang lain kan? Itu pastinya kayak gitu. Nah, silakan Anda tanggapi. Pada Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Berarti Cuma kan itu. Iya, berarti kan di situ bahwa Yesus lah ini menyamai dirinya itu bahwa dia Allah ini sendiri gitu loh. Baik. Terus? Iya, bahwasanya Yesus ini adalah Allah ini sendiri yang dari firman Allah yang berwujud sebagai manusia gitu. Baik, kita tanggapi dulu ya Mbak ya sebelum melebar gitu. Gini, setidaknya Anda cari ya eksplisit perkataan Yesus, dia ngaku aku adalah Allah. Kayak gitu. Bukan berarti Anda ya mengambil perkataan dari Yesus yang bisa ditafsirkan multitafsir. Coba Anda ya, Anda membawa Yohanes 10 nomor 30. Saya tahu itu ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Menurut Anda itu satu apa? Satu pengajaran kah?
atau satu pribadi kah? Satu pribadi. Satu Baik. pribadi dengan Allah Bapa. Baik, kalau menurut Anda satu pribadi, Mbak, kita lihat Yohanes 17 nomor 11, maka murid-murid pun satu pribadi dengan Bapa. Yohanes 17 Nomor 11 gitu. ayat 11. Kalau menurut Anda Yohanes 10 nomor 30 adalah satu pribadi, berarti murid-muridnya satu pribadi juga dengan Bapa. Coba Anda baca tuh, apa yang dikatakan Yesus? Bagian dari doa Yesus kepada Bapanya di surga, di mana ia meminta agar Bapa menjaga murid-muridnya dalam nama Bapa. Iya, Dalam nama Bapa kan? enggak, begini, maksudnya begini. Ini kan Yesus berkata bagian dari doa Yohanes 17 ayat 11, bagian dari doa Yesus kepada Bapanya di surga, di mana ia meminta agar Bapa menjaga murid-muridnya dalam nama Bapa. Oke. Maksudnya itu dalam perlindungan Allah Bapa, bukan dalam satu nama Bapa, bukan. Itu minta perlindungan satu Allah Bapa gitu loh. Minta perlindungan, Baik. supaya muridnya minta perlindungan, bukan dalam satu nama Bapa, bukan. Baik, artinya Mbak lihat tuh ya di nomor 11 itu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, kata Yesus. Kalau menurut Anda itu adalah satu perlindungan, bukan satu pribadi, artinya sesuai maksud Yesus di Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu, artinya Yesus itu dilindungi oleh Tuhan, bukan satu pribadi dengan Tuhan, bukan. Gitu. Makanya Anda baca kitab Anda. Kalau Anda menganggap Yohanes 10 nomor 31 pribadi, artinya apa? Artinya murid-muridnya pun satu pribadi dengan Bapa. Kalau Anda anggap Yohanes 10 nomor 30 itu satu ajaran, ya, satu perlindungan, maka murid-muridnya itu satu juga ajaran dengan Yesus, satu dengan Bapa dari ajarannya, bukan pribadinya. Murid-murid artinya juga dilindungi oleh Bapa atas doa Yesus. Bagaimana doanya? Supaya mereka, kata Yesus, menjadi satu sama seperti kita. Gitu. Artinya itu bukan satu pribadi, aku dan Bapa adalah satu, tapi satu ajaran, satu perlindungan gitu. Itu maksud Karena Yesus. Di sini kan saat itu Yesus itu akan meninggalkan dunia kan Bang. Dia itu akan meninggalkan dunia, sementara murid-muridnya akan tetap berada di dalamnya. Jadi di sini Yesus itu berdoa kepada muridnya supaya dalam perlindungannya nama Bapa gitu, Allah Bapa gitu loh. Itu loh Bang. Bukan Ya dalam doanya coba Anda perhatikan. Kata Yesus dalam doanya seperti apa? Supaya murid-murid satu. Ya, supaya mereka menjadi satu sebagaimana Yesus satu dengan Bapa. Coba Anda baca nomor 11-nya. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Artinya bukan satu pribadi yang dimaksud oleh Yesus, tapi satu ajaran. Maka dari itu Yesus berdoa agar Bapanya melindungi murid-muridnya, karena murid-muridnya didoakan Yesus. Doanya seperti apa? Agar murid-murid juga satu dengan Bapa sebagaimana Yesus satu dengan Bapa. Artinya apa? Murid-murid itu tidak melenceng ajarannya dari ajaran Yesus, tidak melenceng pula dari firman yang disampaikan oleh Yesus, tidak melenceng dari ajaran Bapa yang di sorga. Bukan berarti pribadinya yang satu, Mbak. Kan Yesus berkata satu sama seperti kita, kan gitu. Enggak, ini kalau dibilang pribadi itu memang bukan. Jadi dia mengungkapkan keinginannya agar
semua itu bersatu dalam iman dan kasih. Jadi seperti hubungan yang maksudnya harmonis antara Yesus dan Bapa gitu loh. Dia menginginkan muridnya seperti itu gitu. Jadi bukan satu dalam seperti Yesus gitu, bukan gitu loh. Nggak bisa dibantah itu Mbak, karena kata Yesus supaya mereka satu sama seperti kita. Satu sama seperti kita. Nggak bisa Anda bantah itu kata-kata Yesus itu. Nah, kan gitu. Nggak bisa Anda pakai asumsi menghadapi perkataan Yesus. Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Didoakan Yesus pula murid-muridnya supaya murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Artinya apa? Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Yesus itu Tuhan itu sendiri. Bukan. Nah, gitu cara memahami yang dikatakan Yesus. Nggak bisa kita apa yang dikatakan Yesus atau apa yang dikatakan pendeta Anda lalu Anda asumsikan sendiri, nggak bisa. Karena ada aturan dari Yesus. Jadi sebentar. Jadi saya ini belum. Jadi Yesus ini kan berdoa, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mau saya tambah lagi? Murid-murid dan Bapa satu. Baca Yohanes 17 dua-duanya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bentar Bang. Ayo, satu semua. Kata-kata Yesus seperti apa? Dan aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka, agar mereka juga satu sama seperti kita yang satu dengan Bapa. Artinya apa? Yesus dengan Bapa, aku adalah satu. Satu kemuliaan, satu perlindungan, satu ajaran. Bukan satu pribadi, atau bukan pula Yesus itu Tuhan sendiri. Karena dibantah Yesus sendiri Anda. Enggak, kesatuan ini yang dimaksud itu adalah kesatuan dalam kasih, dalam tujuan, dalam tindakan gitu, seperti kesatuan antara Bapa Bapa mengasihi Yesus, kan kayak gitu. Agar murid-murid pun juga dikasihi oleh Bapa seperti Yesus dikasihi oleh Bapa, yang satu dengan Bapa. Satu kasih artinya apa? Semoga murid-muridnya juga diberikan satu kasih dengan Bapa. Ayo, macam mana? Tuh ayat 23-nya. Nggak bisa lari kemana-mana. Kalau ini itu pembahasan kesatuan rohani nih Bang. Kesatuan rohani, bukan kesatuan organisasi ya. Ini pembahasan kesatuan rohani, gitu. Maksudnya seperti itu. Kesatuan yang sempurna. Jadi aku dan Bapa adalah satu rohani. Yesus dengan Bapa. Bukan satu rohani Yesus, antara anak dan Bapa, jadi antara putra dan Bapa gitu. Jadi baik. Antara putra dan Bapa. Baik. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 17 itu antara anak dan Bapa, artinya kalau menurut Anda seperti itu, murid-murid pun didoakan oleh Yesus agar menjadi anak Bapa, agar sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Hubungan anak dengan orang tua, kan kayak gitu. Artinya murid-murid didoakan juga oleh Yesus agar murid-murid pun juga menjadi anak-anak dari Bapa. Kayak itu Mbak, Anda putar kayak gimana pun maksudnya tetap kena di situ dia.
Enggak, abangnya enggak paham nih. Jadi gini loh. Maksudnya ini kesatuan yang dimaksud ini kan ayat yang Yohanes 17:23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Hmm. Ya. Kan sama tuh. Ah, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. maka dunia Aku dan tahu Yesus, bahwa aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Kalau Anda anggap itu adalah satu pribadi, celaka jadinya. Kenapa saya bilang celaka? Karena murid-muridnya pun juga satu dengan Bapa. Nah gitu. Udah Yesus bilang aku di dalam mereka. Yesus satu dengan muridnya. Karena Yesus pun satu dengan Bapa gitu. Nah, kayak gitu. Mbak. kesatuan rohani, kesatuan rohaninya saja, bukan berarti dia bersatu gitu loh Bang, kesatuan rohani gitu loh. Mbak, Anda coba baca Yohanes 17 itu nggak ada Yesus menjelaskan kesatuan rohani, itu nggak ada. Ada Bang. Coba di mana kesatuan rohani? Sebutan kata rohani aja satu sekop itu di mana ada? Ini yang dimaksudkan Yesus berdoa agar para pengikutnya itu disatukan dalam kesatuan rohani, bukan hanya kesatuan organisasi begitu. Ya itu gini Mbak, artinya ketika Anda di luar perkataan Yesus itu asumsi Anda gitu. Maka dari itu ikutilah Yesus, bukan ikuti asumsi Anda atau pendeta Anda. Gitu. Jadi tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah agama yang berdasarkan bukan dari Yesus tapi dari asumsi pribadi jadinya, atau dari doktrin yang di luar ajaran dari Yesus. Kayak gitu. Saya hanya berkata sesuai tekstual kitab Anda, sesuai perkataan Yesus, tanpa saya tafsir, karena Yesus sendiri yang akan menjawab Anda gitu. Enggak, kalau saya terangkan tetap abang tetap ngeyel. Bentar, Mbak Rosa, gini. Abang tetap ngeyel karena memang Gini, bukan bentar. Kalau Anda keyakinannya, seperti itu, sesat. Anda katakan kan, Anda kan katanya baru aja murtad. Anda baru tahu ajaran Yesus. Kalau saya udah kenyang 8 tahun gitu, ya. Nah, Udah kenyang saya andaikan ya Mbak ya. Ada kebenaran ya di luar perkataan Yesus atau di luar ajaran Islam, maka saya yang lebih dulu murtad daripada Anda 8 tahun yang lalu ya. Tapi sampai saat ini saya masih Islam. Anda baru aja katanya murtad. Kayak gimana? Belum tahu, Anda belum kenyang apa yang dikatakan Yesus, belum ngerti. Gimana sih? Ada. Bang Ucup itu kalau belajar kan biasanya kan nggak ada ininya ya, cuma separuh aja gitu. Kalau pas pembacaan ayatnya separuh, penjelasannya tuh nggak diterangkan, biasanya seperti itu. Mbak, kitab Anda ini saya baca 7 tahun berturut-turut, tapi nggak setiap hari gitu ya. Habis saya baca loh. Nih. Jangan salah Anda. Tapi kan abang kan anti kris ya, ya tetap nggak mau mengimani, nggak mau percaya gitu karena anti kris gitu. Mbak, gini, saya itu bukan anti kris. Saya itu pengikut Yesus dan mengimani Yesus loh. Jangan salah, saya nggak anti kris. Islam itu kalaunya anti dengan Yesus, maka batal imannya. Saya beriman dengan Yesus, saya mengikuti Yesus. Yesus ya mengatakan dirinya utusan, saya imani dia sebagai utusan. Tidak pernah dia berkata dia adalah Tuhan, maka saya tidak akan menuhankan dia, karena tidak ada perkataan dari dia gitu. Jadi waras saja kita berpikir apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan, dan tidak pernah juga dia meminta sembah kan kayak gitu. Maka saya tidak akan menyembah dia, tapi saya akui dia adalah nabi, dia adalah utusan, dia adalah rabi, karena dari ucapan dia itu sendiri gitu. Dia adalah utusan. Dari ucapan dia sendiri saya akui. Saya nggak anti dengan dia. Dia melakukan puasa 40 hari 40 malam. Intinya amalannya puasa. Maka saya di Islam pun juga
ikut puasa seperti Yesus. Terus Mbak ya, Yesus ya ketika dia mati, dia itu dikapani gitu. Maka saya lihat ya kematian yang dikapani agamanya apa? Islam. Makanya saya dalam Islam gitu. Nggak anti saya dengan Kristus. Habis itu Yesus sunat. Yang mewajibkan sunat agamanya apa? Islam. Makanya saya Islam. Mengikuti Yesus karena mengikuti Yesus. Habis itu ya Mbak ya, yang masuk ke rumah ibadahnya seperti Yesus, cuci tangan, cuci kaki. Islam, bukan Kristen. Jadi saya ikuti semua apa yang dilakukan Yesus. Perintah Yesus, sembahlah Allah. Saya sembah itu Allah. Bagaimana cara dia berdoa? Dia sujud, ikut sujud juga saya. Nggak ada saya anti Kristus gitu, nggak ada. Yesus kagak pernah contohin makan babi, saya nggak pernah juga makan babi. Makan ikan goreng sering gitu. Karena apa? Dia contohin makan ikan goreng kan? Artinya apa Mbak? Saya itu bukan anti Kristus, saya mengimani Kristus dan saya pengikut Kristus yang asli. Ya bagi saya mohon maaf Mbak, saya ya telak-telakan aja gitu nyebut sama teman-teman yang Katolik atau Kristen. Yang namanya Kristen itu bukan pengikut Yesus. Tapi mohon maaf, mereka Kristen adalah pembangkang Yesus. Gitu. Pembangkang dari mana? Pembangkang Yesus. Contoh Kristen makan babi. Yesus nggak pernah contohin. Yesus sunat hari ke-8, Kristen kagak sunat. Karena kalau dia bersunat maka batal Kristus untuknya. Efesus 2 nomor 15. Bukan. Efesus berapa ya? Galatia 5 nomor 2. Batal Kristusnya kalau dia bersunat. Habis itu Kristen ya tidak mengikuti puasanya seperti Yesus. Memang ada yang mengklaim bahwa puasa katanya. Ada gak yang 40 hari 40 malam. Kristen katanya mengikuti Yesus. Yesus masuk bait Allah cuci tangan cuci kaki. Kristen pakai sepatu. Kan gitu. Gitu. Yesus kagak pernah perintahin ke gereja. Ngapain Anda ke gereja? Yesus kagak pernah perintahin Anda jingkrak-jingkrak. Enggak pernah. Yesus enggak pernah juga memerintahkan Anda. Enggak ada yang jingkrak-jingkrak. Ada sebagian Mbak. Dari beda sekte dengan Anda. Anda Katolik enggak boleh jingkrak-jingkrak. Saya tahu. Tahu saya. Enggak usah protes itu. Saya bisa tampilkan sekte yang lain. Jadi kalau kata Yesus ya tidak ada memerintahkan masuk Kristen atau Katolik, tidak pernah memerintahkan juga ke gereja. Lalu di mana Anda bilang bahwa Anda pengikut Yesus? Dari mananya? Mikir Mbak, kita punya akal waras gitu, kita punya otak waras gitu, gitu. Apa ini semangat Ustadz Yusuf? Ayo Mbak Sleo, nanti dipinang Ustadz Yusuf, ngaco kau. Emang Bang Roh Kudus dari mana ini? Protestan atau Katolik ya? Bang Roh Kudus, kerja kau Bang. Bang, kau ditanya tuh oleh Mbak Rosari, kerja kau lah, open mic dulu, kerja kau. Ya. Dari tadi Bang Roh Kudus santai kali dengerin saya dia. Kau yang ngomong sama Mbak Rosari tuh, jujur lah. Dari Iya. Enak kali hidupnya. Gini Bang Roh Kudus ya. Bang Roh Kudus ya. Dari tadi saya ngomong kagak dikasih gip. Ente cuma denger santai dikasih gip itu ya. Aduh, dah ngomong tuh Mbak Rosarinya mau ngomong sama Anda, silakan. Halo, selamat malam Bang. Apa Roh Kudus ya, Bang Roh Kudus? Ada yang kasih kepala naga. Gak ada suaranya dia. Kenapa? Bang, suara ente mana Bang? Benerin dulu. Nah, ya gitu. Saya tutup mic dulu. Udah. Coba, kan dari tadi kan saya dapat penjelasan dari Bang Ucup nih. Saya mau nanya dulu, Abang Roh Kudus nih dari mana? Dari Protestan atau Katolik? Protestan.
Protestan. Bilang aja dari tadi, nah apa? Maksudku itu dari Iya penjelasan dari Bang Ucup. tadi dia itu bukan dari Dari tadi Protestan. Nah, iya. Ya, kalau nggak salah kemarin saya sempat simak juga sih Bang Roh Kudus dengan apa namanya penonton lain itu mendebatkan masalah Tritunggal ya, gitu. Mm-mm. Nah itu terus saya mau nanya penjelasan Bang Ucup menurut Bang Roh Kudus bagaimana gitu. Kalau saya kan tadi kan pemahamannya Bang Ucup nih beda dengan pemahaman saya kan, gitu. Kalau menurut Abang Roh Kudus tuh bagaimana gitu loh? Nanya Tentang siapa nih? pemahaman tadi yang tentang di Yohanes 23 ya. Yohanes Jawab Bang Roh 23. Kudus. Mbak Berarti dia nggak Rosarinya, dengerin, Mbak dia Rosarinya nggak ngomong dengerin sama dari ente, tadi. Bang. Dia nggak dengerin berarti Bang Iya, Ucup. ini Yohanes 23 kan? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi Iya. satu, agar dunia Oke. tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Terus pertanyaannya apa ini? Itu kan tadi Bang Ucup kan menjelaskan gitu bahwasanya menjadi satu dalam artian umat pun seperti Yesus gitu. Pengertian menurut Abang sendiri bagaimana? Kalau saya kan tidak setuju gitu dengan pengertian Bang Ucup tadi. Dengan penjelasan Bang Ucup tadi saya nggak setuju gitu. Abang kan Protestan kan? Ngapain Mbak Abang Cleo mengimani setuju sama ngapain Mbak Cleo setuju sama omongan Yusuf tentang Kristen sementara Ustadz Yusuf kan bukan Kristen, kan gitu. Iya Iya, kan? kan tadi kan Logika kan? Iya logika. Cuman hanya saja penjelasannya Bang Ucup itu kan berbeda dengan konteks yang ada gitu loh. Karena Bang Ucup ini bukan Kristen loh Mbak. Jadi ya sah-sah aja Pak Ustadz Ucup ini salah mengartikan ya. Kecuali Ya tadi Pak itu Ucup gini Kristen, oke Bang lah, Roh ya Kudus. Bang Roh Kudus, Anda perlu gimana? dengar dulu ya, kayak gini. Kata Mbak Rosari, Yesus itu Tuhan, kan gitu. Nah, menurut Anda kayak gimana? Coba Anda jelaskan dulu tentang masalah Yesus menurut Anda gitu. Menurut Abang Roh Kudus tentang Yesus. Ya Yesus ya Tuhan. Ya itu Yesus ya Tuhan yang diutus memang untuk jalan kebenaran menuju Allah kan? Itu kan? Oke. Dia mengakui, Bang. Dia mengakui Mengakui kok apa? bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Ya iya, tahu saya dengan Bang Roh Kudus, dia Kristen, tahu. Ya pastilah dia ngakuin Ya, logika kan kayak gitu. Yusuf, kalau Ustadz Yusuf mengakui Yesus itu Tuhan, ya sah-sah aja, asalkan jangan pula Ustadz Yusuf jadi mengimani bahwasanya Yesus itu Tuhan baginya, kan gitu, ya kan? Pak Ustadz? Nah, Bang sah-sah Roh aja. Kudus, Mbak Rosarinya bingung masalahnya. Kata ente kan sah saja pendapat saya karena saya Islam kan kayak gitu. Ya kan saya kembalikan pula kan kayak gitu, sah aja kan menurut Bang Roh Kudus. Bikin bingung banyak Padahal jadinya. gini, dari pertanyaan, dari diskusi Ustadz ini tadi sama Mbak Cleo ini kan, sebenarnya aku mau nanya tadi sebenarnya sama Ustadz ini, apa yang membuat Ustadz ini bertahan di Islam kan gitu. Oh, Rupanya itu. sebelum aku bertanya, Ya. tiba-tiba Pak Ustadz bilang bahwasanya Pak Ustadz ini pengikut Kristus gitu loh. Nah, jadi Iya. agak bingung aku loh. Bang, kayak gini dari artinya mana kesimpulannya. jalannya Pak Ustadz ini pengikut. Bang Roh Kudus, ya artinya kesimpulannya kayak gimana? Ya saya ini menjadi Islam karena saya mengikuti Yesus, gitu kesimpulannya.
Yang mana sementara Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya ayolah masuk ke Islam, ayolah masuk ke Kristen. Oh, Kan Ustadz baik, juga tadi yang bilang gitu. baik. Bang, saya mau tanya dua hal ya. Ini simpel aja ya. Anda tahu nggak Ya, dalam bahasa Arabnya juru selamat? Mesias, nggak tahu aku dalam bahasa Al-Masih. Arabnya. Baik. Yesus juru selamat, betul? Iya, heeh. Baik. Tahukah Abang bahasa Arabnya selamat itu Islam? Jadi Yesus itu juru Islam, dari Nggak nama tahu. aja udah ketahuan. Yesus Jadi- itu juru jadi- selamat. Ya, artinya Yesus itu juru Islam tuh satu. Terus Yesus meninggalkan apa? Kata Yesus, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Betul? Hmm, Tahu nggak Abang dalam bahasa Arab damai sejahtera apa? Lagi-lagi Islam. nggak tahu. Aku tinggalkan Iya, Islam jadi- untukmu, kata Yesus. Bang Di Ucup, mana dibilang maaf, Yesus gitu? saya motong. Hmm, Kalau Islam menurut etimologis itu bukan penyelamat, berserah diri. penyerahan diri, betul. Ya iya, kalau ada Kok kalimatnya Barosari. Makanya jangan baca terjemahannya. Jangan baca Anda kalau mengartikan Islam dalam bahasa Arab ikuti tata kaidah bahasa Arab, bukan tata kaidah Google, bukan. Jadi Gitu. apa yang membuat Ustadz ini mengikut Kristus sebagai apa? Ustadz ini sebagai pengikut Kristus menganggap Kristus itu sebagai apa? Itu jadi pertanyaanku tadi, Ustadz. Gini Bang ya. Pertama dari nama dia juru selamat, juru Islam. Habis itu dia tinggalkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera artinya dia tinggalkan Islam. Habis itu Yesus berserah diri kepada Bapa, dia meminta kepada Bapa ya, menyerahkan dirinya kepada Bapa. Berserah diri artinya Islam. Nah, tuh ya. Tuh. Habis itu dari perintah-perintah pula ya. Yesus perintahkan sembah Allah, saya sembah Allahnya. Habis itu Yesus ya mencontohkan cara meminta kepada Tuhan. Dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Saya dalam Islam ikut Yesus sujud kan gitu. Habis itu Yesus mencontohkan puasa. Maka saya dalam Islam pun juga puasa. Terus Yesus sesuai adatnya dia sunat, maka saya di dalam Islam mengikuti Yesus wajib sunat gitu. Yesus kagak pernah juga nyontohin makan babi, makanya saya dalam Islam kagak pernah makan babi seperti Yesus. Terus ya Yesus masuk Ustadz, ke dalam rumah. Ustadz. Bentar Bang, dikit lagi. Ya, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah ya, ke bait Allah, dia cuci tangan dan cuci kakinya. Makanya saya dalam Islam ya, dalam Islam mau masuk masjid saya cuci tangan dulu sama cuci kaki sebagaimana Yesus masuk ke rumah ibadah gitu. Terus Yesus setelah mati katanya ya, dia dikapani. Agama apa yang matinya dikapani? Islam. Maka dari itu ya, kenapa saya alasannya mengikuti Yesus? Karena Yesus mengarahkan saya ke dalam Islam. Gitu. Nggak bisa gitu, Ustadz. Kalau bantah. Ustadz bilang Ustadz pengikut Kristus, pengikut Yesus, berarti Ustadz harus siap menuhankan Yesus. Gitu. Enggak ada dia ngomong kayak gitu Bang. Masalahnya dia kagak pernah ngomong Tuhan kan aku, atau aku adalah Tuhan, atau aku adalah Allah. Enggak pernah dia ngomong kayak gitu. Macam mana abang Nanti ini? kalau Ustadz tanya gitu, aku kan bilang kemarin itu aku bukan ahli ayat di Alkitab, tapi aku dari dulu belajar tentang Kristen, Ustadz. Jadi kalau Ustadz iya. bilang lah pernyataan Ustadz tadi Yesus disunat, makanya Ustadz mau disunat. Emang Yesus disunat berdasarkan perintah Allah atau berdasarkan ajaran agamanya?
agama Kristen kami. Enggak kan? Yesus disunat kan karena budaya di sana kan Ustaz. Sekarang Yesus dulu disunat di mana? Aku tanya dulu Ustaz, Yesus dulu disunat di mana? Tidak diterangkan di situ. Di mana? Pentahiran di Bait Allah. Udah. Pada hari itu dia genap dalam pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Artinya apa? Selain adat sunat itu perintah Tuhan dalam Taurat. Bukan Tidak. perintah Tuhan dalam Kristen, Sekarang Bang. ini, Karena Kristen aku tidak tanya. tidak dikenal Yesus. Iya, karena Yesus tidak Hmm. tidak gini loh Ustadz, pertanyaannya tadi di mana Yesus disunat? Jadi dia dari situnya dasarnya nanti kita tahu ketentuannya harus disunat itu berdasarkan agamanya atau berdasarkan budaya yang di sana gitu loh. Oke. Bang, saya kasih Jadi, tahu Pak di Ustadz dalam bilang, di dalam Yesus Lukas disunat, gini, makanya Bang. Di dalam Lukas tentang masalah sunatnya Yesus ya sesuai dengan adatnya menurut hukum Taurat Musa. Artinya perintah Tuhan. Makanya Kejadian 17 ya, Kejadian 17 sunat itu adalah perintah Tuhan, perjanjian kekal kepada Abraham turun temurun kepada anaknya. Akhirnya apa? Sampai menjadi ajaran dan adat. Gitu. Taurat Musa apa aja? Isi Taurat Musa apa aja Ustadz? Ya, artinya apa? Taurat Musa kan Kejadian juga ada. Ulangan, bilangan, Taurat Musa keluaran. itu isinya apa aja Taurat Musa? Banyak, Bang. Banyak. Kalau poinnya 10 perintah Taurat. Yang mengeluarkan Taurat Musa siapa? Tuhan semesta alam. Itu 10 hukum Taurat. Terus Dari 10 hukum Taurat itu Ustadz tidak ada, selama aku Kristen tidak ada ku baca isi Taurat itu tentang sunat Ustadz. iya, Bang. Ya memang bukan dari 10 hukum itu tentang sunat itu. Tentang sunat itu dari perjanjian kekal Abraham sebelum Musa nongol. Belum. Jadi lebih duluan perjanjian kekal sunat daripada 10 hukum